Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep belajar dan teori belajar. Dengan anggota kelompok Gofur Ardi Darmawan, Fitria Anissa, Enggar Damayanti, dan Diki Mandela. Teori belajar. Belajar merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Di dalam teori belajar terdapat jenis-jenis teori belajar. Namun, di sini kami hanya menyampaikan tentang 3 jenis teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar sosial kognitif. Dan yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seseorang dianggap telah belajar apabila dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Apa saja yang diberikan guru, stimulus, dan apa saja yang dihasilkan peserta didik, respon, harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran karena pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat perilaku. Selanjutnya adalah penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Yang kedua, guru memberikan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Setelah memberikan materi, guru merefleksi siswa. Yang ketiga, saat guru melihat kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Jadi, teori belajar sosial kognitif adalah teori yang memerlukan fokus berpikir siswa dalam meniru apa yang dilihat. Adapun penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas adalah yang pertama, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau berdiskusi dengan temannya. Yang kedua, guru memberikan contoh perilaku yang baik pada peserta didik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, belajar adalah pemerolehan pengetahuan oleh anak yang bersifat membangun, di mana teori konstruktivisme ini ingin memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar menemukan sendiri tentang kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya. Di dalam proses belajar mengajar, guru atau pendidik tak hanya memindahkan pengetahuan kepada para peserta didik dalam bentuk yang sempurna. Dengan kata lain, para peserta didik harus membangun sebuah pengetahuan tersebut berdasarkan dengan pengalaman mereka masing-masing. Adapun penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas adalah guru melibatkan peran dan aktivitas peserta didik secara langsung di dalam proses pembelajaran, misalnya dengan berdiskusi, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan menyampaikan pendapat. Di sini, peran guru hanya sebagai
fasilitator untuk membantu peserta didik dalam membangun pengetahuannya. Selanjutnya adalah jenis model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Contohnya, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat kelompok, kemudian siswa diminta untuk berdiskusi. Yang kedua, model pembelajaran penemuan atau inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Contohnya adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yaitu rencana untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Permasalahan pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Cara meningkatkan motivasinya adalah yang pertama, memberikan dorongan dan motivasi agar berkeinginan tinggi untuk sukses. Yang kedua, menceritakan kisah inspiratif dari orang-orang sukses. Permasalahan kedua yaitu Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Cara memotivasinya adalah yang pertama, memberikan dukungan kuat terhadap keinginannya. Yang kedua, memberikan penjelasan bahwa jangan takut untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, memberikan mindset yang positif terhadap kegagalan. Permasalahan yang ketiga adalah Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Cara memotivasinya adalah membimbing dan mengarahkan Sandra agar dapat merubah sikap meremehkan keterampilan orang lain karena pada dasarnya adab itu lebih penting daripada ilmu. Permasalahan yang keempat adalah Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolahnya dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubunginya. Cara memotivasinya adalah yang pertama, membuat sekolah menjadi nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menumbuhkan minat dan bakatnya. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila banyak kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.